Kita pindah dulu ke amalan yang ke-31. Kita membedah hadis tentang umrah. Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati. Nah, perlu dibahas, diberikan penekanan di sini bahwasanya adanya anjuran untuk mengulang-ulangi umrah. Jadi dari hadis ini kata Nabi SAW di halaman 82 ya, antara umrah dengan umrah yang lainnya. Apa yang Anda bisa pahami di sini? Adanya motivasi untuk mengulang-ulangi ibadah umrah itu. Jadi jangan Anda mengatakan, kan saya sudah umrah bulan lalu, saya sudah umrah tahun lalu, saya sudah umrah 5 tahun yang lalu. Itu sudah tercatat. Tapi di sini, kalau Anda mau dapat pengampunan dosa ekstra, perhatikan Nabi SAW mengatakan antara umrah ke umrah setelahnya. Berarti ada apa? Ada motivasi untuk mengulangi umrah tersebut. Karena di antara umrah itulah terjadi pembersihan dosa. Ya. Kemudian, faedah kedua dari hadis adanya pembersihan dosa, kafaratun lima bainahuma, pembersihan dosa di antara keduanya. Hanya saja di sini yang perlu kita garis bawahi pembersihan dosa-dosa kecil, ya, dosa besar tidak masuk di dalamnya. Kemudian faedah ketiga dari hadis adalah tentang keutamaan haji yang mabrur, akan mendapatkan tiket VIP ke surga. Akan mendapatkan tiket VIP ke surga. Karena dikatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Haji yang mabrur berarti haji memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, ya. Haji yang diikuti dengan amal-amal saleh, ya. Sampai Nabi SAW memasukkan dalam hadis, termasuk dalam atau birnya haji itu atau haji mabrur adalah memberikan makan kepada orang, menjaga tutur kata yang baik. Ini yang kita bisa ambil dari dua buah hadis di amal 30 dan 31. Sekarang kita akan lebih dalam, teman-teman sekalian, masuk ke syarah atau penjelasan dan tambahan informasi. Saya akan mengambil hadis-hadis Nabi SAW dari kitab Sahih At-Targhib Tarhib dalam kitab haji. Yang pertama kita akan coba bacakan dulu keutamaan haji dan umrah, di mana Bapak Ibu akan mendapatkan, ya, apa saja atau akan mendapatkan banyak sekali kelebihan yang dijanjikan Allah SWT dengan mengerjakan ibadah ini. Jadi dengan kita tahu ini, maka walaupun kita harus mengeluarkan biaya yang besar, jarak yang jauh, menyiapkan energi yang ekstra, meluangkan waktu yang cukup banyak karena harus berhari-hari misalnya kita berada di sana atau dalam perjalanan, ya, akumulasi perjalanan, maka tetap saja kita akan termotivasi. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jemaah haji dan jemaah umrah Indonesia bisa kita katakan yang terbanyak, ya, yang pergi untuk melaksanakan ibadah atau dua ibadah ini. Satu karunia yang sangat besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, ya, dan bahkan menambah, memberkahi apa yang sudah kita lakukan, dan semoga Allah menanamkan lebih dalam lagi cinta kita terhadap dua ibadah haji dan umrah ini tentunya, sehingga kita selalu mengulang-ulangi. Allahumma amin. Saya akan bacakan hadis, ya. Pertama dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Telah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah kira-kira yang paling utama, yang paling besar pahalanya, paling Allah cintai? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, imanun billahi wa rasulih. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini amal yang paling luar biasa. Kita mengakui Allah Subhanahu wa taala itu benar ada dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dia satu-satunya Tuhan, pencipta, pemilik, raja, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggantikan siang dan malam, menciptakan apapun yang nampak atau tidak nampak oleh mata kita, dan kita beriman kepadanya serta kita, ya, mengikuti apa yang telah Dia perintahkan dalam kitabnya Al-Quran dan dibawakan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, juga meninggalkan apa yang dilarang, serta juga beriman kepada Rasulnya. Kita meyakini Nabi Muhammad SAW betul utusan Allah, lalu kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Ini amal yang paling afdal. Qila, lalu dikatakan setelah itu, thumma maza, lalu setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Maka Nabi SAW mengatakan jihad di jalan Allah. Qila thumma madha, kemudian ditanya lagi, apa lagi ya Rasulullah?
qala hajjum mabrur. Maka beliau mengatakan haji yang mabrur. Anda bisa perhatikan baik-baik bagaimana dari hadis ini ada penjelasan dan penekanan kalau ya haji mabrur masuk dari 3 amal yang paling afdal. Setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian jihad di jalan Allah, kemudian masuk setelah itu haji yang mabrur. Berarti pahalanya sangat besar datang setelah jihad kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan haji mabrur di salah satu hadis Nabi SAW disebutkan, dan hadis ini hadis yang hasan ya. Kata Nabi dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, inna birral haji it'amut ta'am wa tayyibul kalam. Sesungguhnya haji yang mabrur adalah termasuk dalamnya memberikan makan dan bertutur kata yang baik. Bertutur kata yang baik. Ya. Kemudian selanjutnya, teman-teman sekalian, hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir dari hadis Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni jabanun wa inni dha'if. Faqala halumma ila jihadin la shaukata fihi al-hajj. Artinya, seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, sungguhnya aku ini penakut dan juga aku ini orang yang lemah secara fisik. Jadi orang ini kebetulan ingin mendengar dari Nabi SAW, kira-kira kalau seperti ini keadaan saya nggak bisa ikut berperang. Apa saran Anda? Apa yang bisa menyaingi pahala jihad atau berperang di jalan Allah yang butuh keberanian, butuh pengorbanan? Maka kata Nabi SAW, marilah melakukan jihad yang tidak ada perang di dalamnya atau tidak ada kesulitan, yaitu haji. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat Nabi SAW menggambarkan haji itu sebagai perang, seperti berjihad di jalan Allah. Ya. Namun dia ya tidak ada tumpah darah, tidak ada menghadapi musuh. Ya. Hanya sekedar datang berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti syarat-syarat yang ada yang akan kita jelaskan nanti insyaAllah. Baik, selanjutnya juga hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan, namun lafaz Bukhari bunyinya begini, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, nara al-jihad afdal al-a'mal, afala nujahid. Kata Aisyah radhiyallahu anha mewakili para wanita, kami melihat jihad adalah amal yang paling afdal. Pergi berperang, setiap langkah dinilai pahala, setiap harta yang dikeluarkan dicatat sebagai pahala. Kalau pun dibunuh oleh musuh mati syahid, bisa memberikan syafaat 70 keluarga, masuk surga tanpa hisab, dan sekian banyak keutamaan orang yang mati syahid tidak kita bahas di saat ini. Ya. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kami lihat jihad adalah amal yang paling afdal. Ya. Apakah boleh kami pergi berperang? Maksudnya para kaum wanita. Qala lakinna afdal al-jihadi hajjum mabrur. Maka kata Nabi SAW, tetapi jihad yang paling afdal, terutama bagi kalian, wahai para wanita, adalah haji yang mabrur. Haji yang mabrur, haji yang mengikuti syarat dan peraturan-peraturannya. Itu riwayat Bukhari. Riwayat Ibnu Khuzaimah, dan ini juga hadis yang sahih, qultu ya Rasulullah, hal ala nisa'i min jihad? Aku berkata, kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, apakah bagi wanita ada amalan jihad? Qala alaihinna jihadun la qitala fihi al-hajj wal umrah. Kata Nabi SAW, mereka mengikuti jihad yang tidak perlu ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Dari sini berarti juga ada motivasi secara khusus agar setiap wanita pun sibuk untuk mengulang-ulangi ibadah haji dan umrah. Demikian pula dengan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad hasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, jihadul kabiri wal dha'ifi wal mar'ati al-hajj wal umrah. Ketahuilah bahwasanya jihadnya orang yang lanjut usia, orang tua pun, sudah tua pun dianjurkan tetap mengerjakan ibadah haji dan umrah. Jihadnya orang yang lanjut usia, orang yang lemah, dan perempuan adalah haji dan umrah. Ya, berarti di sini tidak ada alasan untuk tidak kerjakan ibadah haji dan umrah. Para wanita pun ditekankan untuk pergi, para orang tua pun dianjurkan untuk tetap pergi mengerjakan ibadah yang mulia ini. Demikian pula teman-teman sekalian, dalam riwayat yang mirip dengan ini, riwayat Ibnu Majah dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha,
bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-hajju jihadu kulli dhaif. Haji adalah jihadnya setiap orang yang lemah. Maksudnya lemah di sini adalah lemah secara fisik, ya. Nah, harta dia diharuskan harus ada gitu kan, harus memilikinya. Atau minimal dia dibayarkan oleh orang lain. Kemudian hadis yang lain. Ini hadis yang sangat mulia, yang adanya anjuran agar mengulang-ulangi umrah, mengulang-ulangi haji, adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Tirmidzi, riwayat Ibnu Khuzaimah, riwayat Ibnu Hibban, dan semua ini mereka mengatakan hadisnya hasan, ya. Dan lafadznya Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyan al-faqra wad dhunuba kama yanfi al-kiru khabath al-hadid wal dhahabi wal fidda wa laysa lil hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannah. Selalu kerjakan saling menyusul satu sama yang lain, haji ke haji yang lain, umrah yang lain, atau haji ke umrah ke haji. Ulang-ulangin, tabi'u, susulkan satu sama yang lain, ulang-ulangi. Ini hadis yang mulia sekali, ya. Karena keduanya, maksudnya haji dan umrah itu benar-benar akan menghapus kefakiran. Siapa yang tidak mau hilang darinya kefakiran, kemiskinan? Karena dua-duanya akan menghapus kefakiran dan dosa-dosa. Sebagaimana, ya, kata Nabi SAW, ubapan tukang besi. Ya, kalau kita lihat tukang besi, kalau dia menghilangin, ya, karat-karat, dia menggunakan semprotan api. Nah, seperti itu. Sebagaimana ubapan tukang besi mengikis karat besi, emas dan perak. Dan haji yang mabrur tidak ada pahalanya selain surga. Nah, ini Anda bisa bayangkan, luar biasa, ya. Rutinkan, kerjakan, terus jadikan sebagai rangkaian daripada doa kalian. Jadikan sebagai program hidup kalian, target kalian, tujuan kalian. Salah satu program yang selalu dilakukan adalah mengulang-ulangi haji dan umrah. Umrah ke umrah, umrah ke haji, haji ke umrah, haji ke haji yang lainnya, terus ulang-ulangi. Karena keduanya keutamaannya akan didapatkan bagi yang pertama melaksanakan dan yang sudah berulang-ulang mengulanginya. Ya, maka tadi saya bilang di awal, jangan Anda bilang, oh saya kan sudah pernah umrah bulan lalu, saya pernah umrah tahun lalu, saya pernah haji tahun lalu. Itu yang lalu. Anjuran di sini tabi'u, ulang-ulangi. Karena keduanya akan menghilangkan, mengikis habis kefakiran. Bisa masuk dalamnya adalah kesusahan hidup dan dosa-dosa. Sebagaimana ubapan tukang besi, Anda bisa bayangkan, ya, ini perumpamaan yang luar biasa. Menghilangkan karat dari besi. Anda lihat kalau ada karatnya besi, dibawa ke tukang besi, maka mereka akan memberikan ubapan api, ya, semprotan yang ada apinya, menghilangkan karatnya sampai bersih kembali besi itu. Emas juga begitu, dan perak. Maka bagaimana bersihnya dan bisa jadi mengkilat. Seperti itu orang yang mengerjakan ibadah haji dan umrah, ya. Dan ketahuilah, haji yang mabrur, haji yang mengikuti syarat dan rukunnya, haji yang diikuti dengan ketaatan-ketaatan, jauh dari kemaksiatan. Malah di sana ditambah ekstra tadi dengan saya sebutkan hadisnya, memberikan makan orang-orang. Makanya kami biasa kalau haji, ya, dengan travel yang Allah amanahkan, saya selalu motivasi jemaah, ayo kita ikut ke yayasan sosial sana, bagi-bagi makanan, minuman, kesempatan memberikan makan orang dari Afrika, orang dari Eropa, orang dari mana-mana, ngumpul di sana. Ya, kita berikan kepada mereka makanan-makanan tersebut. Dan juga menjaga tutur kata. Yang ada cuma zikir, berdoa, kata-kata yang baik, kata-kata yang santun. Maka haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ini luar biasa. Belum lagi setiap langkah yang Anda lakukan, langkah kaki Anda, putaran roda kendaraan Anda mobil misalnya, mulai Anda pergi daftar ke travel, mulai Anda menuju ke manasik, mulai Anda menuju ke bandara, kemudian baling-baling pesawat yang terbang membawa Anda menuju ke sana, kemudian nanti mungkin ada tiba di sana Anda naik bus, mungkin ada dari kota Madinah ke Mekah, kereta cepat, dan segala macam yang memang transportasi kita menuju ke sana, maka semua ini akan dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga Ibnu Hibban. Hadis ini teman-teman sekalian berbunyi dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tarfa'u ibilul haji rijlan wala tada'u yadan illa kataballahu lahu biha hasana aw maha anhu sayyi'a aw rafa'ahu biha darajah."
Ketahuilah kata Nabi SAW, tidaklah seekor unta kendaraan orang yang berhaji mengangkat satu kakinya dan tidak pula meletakkan tangannya atau kaki depannya. Jadi zaman dulu orang pakai unta atau kuda. Sekarang kan kita mobil, ya, roda mobil tadi saya katakan, baling-baling pesawat dan segala macam ya. Allah punya cara menghitungnya. Dan tidak pula hewan, tidaklah saya ulangi, tidaklah seekor unta kendaraan, ya, orang yang berhaji mengangkat satu kakinya dan tidak pula meletakkan tangannya atau kaki depannya, melainkan dengannya Allah mencatat untuk orang yang berhaji itu satu kebaikan, atau menghapus darinya satu dosa, atau mengangkat dengannya satu derajat. Ini luar biasa. Dalam riwayat lain, dianya juga, ya, si pelaksana haji dan umrah ini sama. Mereka akan mendapatkan setiap langkah kakinya, ya, dia dan hewan tunggangannya sama-sama akan mendapatkan, ya, pahala. Ya. Itu dikuatkan dalam hadis At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, yaitu bunyinya kata Nabi SAW, fa inna laka minal ajri idha amamtal baytal atiqa alla tarfa'u qadaman aw tada'aha anta wa dabbatuka illa kutibat laka hasana wa rufi'at laka daraja. Ya. Artinya, dan ketahuilah kata Nabi SAW, sungguhnya pahala yang kamu dapat apabila kamu menuju al-baitil atiq atau Ka'bah adalah tidaklah kamu dan hewan tungganganmu. Kalau tadi kan riwayat sebelumnya hewan tunggangan unta. Di sini katakan tidaklah kamu, kita sendiri melangkah kaki, dan hewan tunggangan mengangkat atau meletakkan kaki, melainkan dicatat satu kebaikan untukmu dan dinaikkan satu derajat. Ini keutamaan yang luar biasa, ya. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, hadis juga Nabi SAW tentang diijabahnya doa para orang-orang yang pergi haji dan umrah. Siapa yang tidak ingin teman-teman sekalian apa yang kita panjatkan diterima, ya, baik buat diri kita ataupun orang-orang yang kita cintai? Tentu saja kita semuanya mau. Dengarkan baik-baik hadis dengan sanad hasan di ghairihi, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan semua perawinya thiqah atau terpercaya, ya. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hujjaj wal-ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhu fa'atahum." Sesungguhnya para jemaah haji dan jemaah umrah adalah delegasi Allah, tamu-tamu dan utusan Allah. Allah memanggil mereka. Nah, panggilan sini penting di garis bawah, ya. Allah memanggil mereka, lalu mereka pun memenuhi panggilannya, dan mereka memohon kepadanya, berdoa, dan Allah pun akan memberi hasil atau jawaban dari doa mereka. Di sini maksudnya Allah memanggil mereka. Teman-teman sekalian, cobalah jangan terlalu berpikiran negatif atau sensitif di saat Anda mendapatkan penawaran dari sebuah travel, atau penawaran dari kerabat kita atau teman kita yang baru pulang umrah misalnya. Lalu kita mengatakan, itu kan dia punya travel dari dia ngomong. Enggak, jangan. Bisa saja, bukan cuma bisa, itu kemungkinan besar sekali, ya. Bahkan bisa kita katakan pasti, itu adalah penyampaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang sedang menyampaikan informasi tentang haji dan umrah ini. Travel memberikan brosur, Anda dapat WA, mungkin itu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun Anda tidak harus terbang untuk berangkat dengan travel itu, tapi bagaimana bisa sampai berita kepada Anda? Seperti ibarat Anda lagi jalan dan mendengarkan suara azan. Ada panggilan agar mengerjakan sholat, maka ada panggilan untuk mengerjakan ibadah ini. Kenapa Anda tidak raih peluang itu dengan cara, ayo berangkat lagi, ayo berangkat lagi. Saya lihat, Masya Allah, ada beberapa orang jemaah yang luar biasa. Mereka tidak berhenti untuk terus saja melaksanakan ibadah yang mulia ini. Ini sangat baik, ya, untuk selalu mengulang-ulangi ibadah tersebut. Maka ini teman-teman juga jelaskan, saya baru kemarin pulang umrah pakai travel ini enak banget misalnya. Kenapa Anda tidak raih kesempatannya? Tidak usah lupakan travel, ya. Tapi bagaimana, ya, Anda bisa mengingat dan mengambil pesan, kok bisa sampai ke kuping saya tentang masalah umrah haji ini, kan gitu. Nah, ini sangat peka, atau kita harus peka dalam masalah-masalah seperti ini, ya. Karena ini adalah, kalau sampai kita menjawab panggilan tersebut, perhatikan, saya ulangi lagi hadisnya. Kata Nabi SAW, para jemaah haji dan umrah adalah para delegasi atau delegasi Allah. Allah memanggil mereka. Nah, ini panggilannya. Bagaimana Allah memanggil mereka? Ya, dari seruan teman-teman travel, dari seruan kerabat kita, dari cerita-cerita yang sampai kepada kita, dari adanya kesehatan dan kesempatan juga harta yang bisa kita gunakan, dan adanya rasa rindu ingin melihat Ka'bah atau ini kembali ke sana. Maka semua ini sama, ini panggilan dari Allah. Allah memanggil mereka dan mereka pun memenuhi panggilan tersebut. Segera pergi daftar, segera pergi haji dan umrah misalnya. Maka dengan itu mereka memohon kepada Allah, maka Allah akan menerima doa-doa mereka. Jadi dijabah doanya.
Di dalam hadis yang lain riwayat Ibnu Umar dengan sanad hasan, dan ini diriwayatkan atau melalui Ibnu Umar dan diriwayatkan Ibnu Majah, kata Nabi SAW, al-ghazi fisabilillah wal haji wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'alu fa'atahum. Sesungguhnya orang-orang yang berperang di jalan Allah adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah, orang yang haji dan orang yang umrah adalah para delegasi Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka pun memenuhi panggilannya, dan dengan itu pada saat mereka memohon, maka Dia Allah akan menerima permohonan mereka. Dalam riwayat lain dengan sanad hasan riwayat Ibnu Khuzaimah, lafadznya adalah kata Nabi SAW, wafdullahi thalatha, al-hajj wal-mu'tamir wal-ghazi. Delegasi Allah, ya utusan-utusan Allah, tetamu-tamu Allah, itu adalah ada 3. Orang yang haji, orang yang umrah, dan orang yang berperang di jalan Allah. Anda bisa bayangkan nih, disatukan antara haji, umrah dengan jihad. Begitu luar biasanya kita melihat seorang mujahid kalau pergi berperang, itu luar biasa pengorbanannya. Maka haji dan umrah, ya itu setara dengan perbuatan tersebut. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, disebutkan riwayat Ibnu Umar atau dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, hadis yang cukup panjang ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Di sini disebutkan di bab ke-9. Coba saya lihat dulu bab ke-9-nya. Saya akan bacakan hadis Ibnu Umar ini. Beliau berkata, "Ja'a rajulun minal ansari ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kalimatun as'alu anhunna." Wahai Rasulullah, seseorang dari Ansar datang dan mengatakan, wahai Rasulullah, ada beberapa kalimat yang ingin sekali aku tanyakan. Faqala ijlis, maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu duduklah. Wajah rajul min Thaqif, faqala ya Rasulullah, kalimatun as'alu anhunna. Faqala Nabi SAW, sabaqakal ansari. Kemudian datang lagi seseorang laki-laki dari suku Thaqif dan berkata, wahai Rasulullah, ada beberapa kalimat yang ingin sekali aku tanyakan. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau telah didahului oleh laki-laki dari Ansar ini. Maksudnya dia lebih dulu mau bertanya. Biarkan dia dulu baru kamu bertanya. Faqala al-ansariyu, innahu rajulun gharib, wa inna lil gharibi haqqa, fabda bihi. Maka orang Ansar itu sebagai adab dan tata krama mengatakan, sesungguhnya ya Rasulullah, dia adalah orang asing. Maksudnya bukan dari kota Madinah, tidak sering kita lihat. Kalau saya orang Madinah bersama dengan Anda, maka dia punya hak wajar. Kalau dia didahulukan, maka mulailah dari dia. Fa'aqbala ala Thaqafi. Ya, maka Nabi SAW pun menghadap kepada orang dari Thaqif tadi. Faqala in syi'ta amba'tuka amma kunta tas'aluni anhu wa in syi'ta tas'aluni wa ukhbiruk. Kata Nabi SAW, kalau kau mau, aku bisa memberitahukan kepadamu tentang apa yang kau mau tanyakan. Dan kalau kau mau, kau boleh bertanya dan akan aku jelaskan nanti setelah kau bertanya. Faqala ya Rasulullah, bal ajibni amma kuntu as'aluk. Maka orang itu mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, silahkan Anda saja yang langsung menjelaskan apa yang aku ingin tanyakan. Qala ji'ta tas'aluni 'anil ruku'i was-sujudi was-salati was-shaum. Kata Nabi SAW, engkau datang bertanya kepada aku tentang hukum dan pahala daripada orang ruku, sujud, salat dan puasa. Faqala, maka orang dari Thaqafi tadi mengatakan, walladhi ba'atsaka bil haqq ma akhta'ta mimma kana fi nafsi syai'a. Maka orang ini mengatakan, demi zat yang telah mengutus Anda dengan benar, sesungguhnya benar-benar ya Rasulullah, Anda tidak salah sedikit pun dari apa yang ada dalam hatiku atau dalam hatiku saya. Qala fa idza raka'ta fadha rahilataika ala rukbataik thumma farrij asabi'aka thumma askun hatta ya'khudha kullu 'udwin ma'khadha wa idza sajadta famakkin jabhataka wa la tankuru naqra wa salli awwal an-nahari wa akhirah. Maka Nabi SAW mengatakan, apabila kamu ruku, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu pada kedua lututmu dan lalu renggangkanlah jari-jarimu. Kemudian diam hingga setiap anggota tubuh mengambil posisi masing-masing. Dan apabila kamu sujud, maka pastikan dahimu menempel dan jangan buru-buru seperti burung mematok makanan. Dan sholatlah pada awal dan juga akhir, di awal siang dan di akhir, maksudnya di malam. Faqala ya Nabi Allah, fa in ana sallaitu bainahuma. Maka orang itu mengatakan, wahai Nabi Allah, kalau seandainya saya sholat di antaranya, ya, maksudnya di antara dua waktu itu,
siang dan malam, ya. Qala fa anta idzan musalli, kalau begitu kau akan dapatkan pahala salat, ya. Boleh kamu lakukan. Wasum min kulli syahri 13 wa 14 wa 15. Dan kalau kau ingin puasa sunnah selain puasa Ramadan, puasalah 3 hari, puasa tanggal 13, 14 dan 15. Faqama Thaqafi thumma aqbala 'ala al-Ansari, maka orang dari Thaqafi tadi, dari suku Thaqif, berdiri dan kemudian dia menuju kepada orang Ansar. Faqala in syi'ta, ya. Maka faqama Thaqafi, maka orang yang dari suku Thaqafi itu berdiri, ya. Sudah selesai dia, Thaqif ini berdiri. Kemudian Nabi SAW menuju ke orang Ansar tadi. Faqala in syi'ta akhbartuka amma ji'ta tas'aluni wa in syi'ta tas'aluni wa akhbiruk. Kalau kau mau, kata Nabi SAW kepada orang Ansar tadi, kau bertanya, aku akan menyampaikan apa yang kau ingin tanyakan, maka aku akan sampaikan. Atau kalau tidak, kau bertanya, nanti aku akan jawab. Ya. Ini sebagai bentuk mukjizat, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa tahu orang ini mau bertanya apa gitu. Qala ya Nabi Allah, akhbirni bima ji'tu as'aluh. Maka orang itu kena penasaran mengatakan, wahai utusan Allah, beritahukan apa kira-kira yang aku mau tanyakan kepada anda. Qala ji'ta tas'aluni 'anil hajji ma lahu hina yakhruju min baitihi. Kau datang untuk bertanya, orang yang pergi haji pada saat dia keluar dari rumahnya, dia akan dapatkan apa? Wa ma lahu hina yaqumu bi Arafat, dan apa yang dia dapatkan pada saat dia sedang ada di Arafah. Wa ma lahu hina yarmil jimar, dan apa yang dia dapatkan pada saat dia melontar jumrah. Wa ma lahu hina yahliku ra'sah, dan apa yang dia dapatkan pada saat dia cukur rambutnya. Wa ma lahu hina yaqdi akhir tawafin bil bait, dan apa yang dia dapatkan pada saat dia menyelesaikan tawaf terakhirnya di rumah Allah. Faqala ya Nabi Allah, maka orang itu berkata, wahai Nabi Allah, walladhi ba'athaka bil haqq ma akhta'ta mimma kana fi nafsi syai'a. Demi zat yang mengutus anda dengan benar, sungguhnya anda sama sekali tidak salah dalam apa yang ada dalam jiwa saya yang ingin saya tanyakan. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fa inna lahu hina yakhruju min baiti awra anna rahilatahu la takhtu khutwah. Sesungguhnya orang yang mau haji ataupun mau umrah itu pada saat dia keluar dari rumahnya, maka tunggangannya tidaklah melangkah satu langkah, illa kataballahu lahu biha hasanah, kecuali Allah akan catatkan baginya satu pahala, au hatta anhu biha khati'ah, atau Allah hapuskan darinya satu dosa. Fa idza waqafa bi Arafah fa inna Allah azza wa jalla yanzilu ila sama'id dunya, dan kalau dia sedang wukuf di Arafah, maka Allah yang maha mulia dan maha tinggi turun ke langit bumi. Fa yaqul, sambil berkata, unzuru ila ibadi syu'than gubra, lihatlah hai para malaikatku, hamba-hambaku ini datang, yang maksudnya di Arafah dalam kondisi mereka berdebu, ya. Ishhadu anni qad ghafartu lahum dzunubahum, dengan perbuatan mereka ini saksikanlah kalau aku telah membersihkan dosa-dosa mereka. Wa in kanat adada qatris sama, walaupun jumlah dosa mereka seperti tetesan-tetesan air hujan dari langit. Wa ramli alij, atau jumlah pasir, ya. Wa idza ramal jimara la yadri ahadun ma lahu hatta yuwaffahu yaumal qiyamah, dan kalau orang melempar jumrah, dia tidak tahu pahala yang bisa didapatkan karena besarnya, kecuali nanti pada saat dia wafat di hari kiamat. Wa idza halaka ra'sahu falahu bi kulli sya'ratin saqatat bi ra'si nurun yaumal qiyamah, dan kalau seandainya dia mencukur rambutnya, maka setiap helai rambutnya itu akan menjadi cahaya yang terang untuknya pada hari kiamat. Wa idza qada akhir tawafin bil bait kharaja min dunubika wa mi waladathu ummu, dan kalau dia menyelesaikan tawaf terakhirnya, ya, di sini kalau haji ada namanya tawaf ifadah, tawaf wajib haji, nanti kita jelaskan di sesi terakhir kita di materi ini insyaallah. Maka kalau dia selesai mengerjakan tawaf terakhirnya dalam haji itu atau tawaf ifadah, maka dia seperti baru dilahirkan oleh ibunya, maksudnya bersih dari dosa-dosa. Dalam riwayat lain, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidaklah, ya, dia orang-orang yang pergi ke rumah Allah itu mengangkat satu langkah atau tunggangannya mengangkat satu langkah kaki atau meletakkannya kecuali dicatatkan baginya satu pahala, dihapus juga dari satu dosa, ya. Kemudian ditambahkan, dan kalau sholat di belakang maqam Ibrahim, ya, maka dia seperti mendapatkan pahala membebaskan satu budak dari anak Ismail. Sementara jalan antara Safa dan Marwah itu akan mendapatkan seperti bebaskan 70 budak dari anak Ismail, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh dari hadis Ibnu Umar
dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, ya. Kemudian wukuf di Arafah, sesungguhnya Allah akan membanggakan mereka di depan para malaikatnya sambil mengatakan, lihatlah hamba-hambaku ini datang dalam kondisi mereka berdebu dari seluruh penjuru, ya, muka bumi untuk mendapatkan rahmatku. Kalau seandainya dosa-dosa mereka sejumlah pasir atau tetesan air hujan atau seperti buih di lautan, maka jelas aku akan mengampuni dosa-dosa mereka. Sementara, ya, melontar mereka, maka ketahuilah, kata Nabi SAW, bikulli hasatin ramaitaha takfiru kabiratin minal mubiqat. Setiap satu batu akan membersih untuk menjugurkan satu dosa besar yang membinasakan. Dan juga kata Nabi SAW, wa amma nahruka famadkhurun laka inda rabbik. Adapun kalau kau berkurban di musim haji, maka itu disimpankan di sisi Tuhanmu pahalanya. Wa amma hilakuka ra'saka falaka bikulli sya'ratin halaktaha hasanatun matumha anka biha khati'ah. Kalau tadi sebelumnya hadis yang kita bacakan, kalau orang cukur rambut maka setiap harinya akan menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat. Kalau sini dikatakan setiap hari rambut yang dicukur pada saat haji dan umrah itu akan setiap harinya dicatat satu pahala dan dihapus darinya satu dosa. Ini luar biasa, keutamaan yang luar biasa, ya, yang sulit sekali untuk digambarkan tentunya teman-teman sekalian. Dan kalau kita ingin membahas tentang masalah haji dan umrah ini Imam Al-Mundhiri memberikan khusus, ya, bahasan tentang haji ini. Saya coba lihatkan, ya, kira-kira berapa banyak bahasan beliau tentang masalah haji. Dan ini kalau teman-teman mau ikutin, kami membedah buku ini tentunya di setiap hari Jumat, ya, setiap hari Jumat. Itu di jilid 3 dari kitab Sahih Targhib Tarhib. Itu dari halaman, teman-teman sekalian, dari halaman 3 sampai halaman 101. Sampai halaman 101. Dari halaman 3 sampai halaman 101. Berarti apa? 98 lembar kurang lebih beliau memuat hadis-hadis tentang haji ini. Anda bisa bayangkan luar biasanya, ya, pahala yang sangat besar yang dibahas di sini. Kita cuma baca sebagian, artinya kalau kita baca semua ini mungkin butuh waktu yang cukup panjang, ya, mungkin berhari-hari untuk menyelesaikan kitab haji saya. Tapi ini mewakili insya Allah. Lalu kita tutup teman-teman sekalian di masalah keutamaan haji ini dengan tidak usah pikirkan masalah biaya yang Anda keluarkan, ya, makin besar biaya yang Anda keluarkan. Makanya sering saya ingatkan kepada jemaah haji dan umrah, baik dengan travel kami Uhutur atau dengan travel lain, tidak usah perhitungan lagi dengan biaya yang Anda keluarkan, karena setiap itu akan dicatat pahala yang ekstra di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan dua riwayat ini. Riwayat ini dua-duanya sahih. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sahih berdasarkan syarat Bukhari Muslim. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah dinasihati oleh Nabi SAW pada saat beliau sedang umrah, inna laki minal ajri ala qadri nasabiki wa nasabiki wa nafakatuki atau wa nafakatiki, ya. Sesungguhnya pahala yang kamu dapat, hai Aisyah, sesuai dengan kadar kelelahanmu dan nafkah yang kamu keluarkan. Dalam riwayat yang kedua, kata Nabi SAW, inna ma'ajruki fi umratiki ala qadri nafakatiki. Sesungguhnya pahalamu yang kamu dapatkan dalam umrah adalah sesuai dengan kadar nafkah yang kamu keluarkan. Subhanallah. Kita kalau keluarkan nafkah dengan, misal contoh, ya, kita keluarkan harta di travel, misalnya kita ambil paket yang paling bagus, kayak kami di Uhud itu ada paket platinum, memang cukup mahal, karena memang kita juga membayar hotel yang mahal sana, fasilitas juga bus yang bagus, mungkin ada teman-teman juga yang pakai bisnis kelas. Tidak usah khawatir dengan itu semua, gunakan yang terbaik, karena semua itu ada nilai pahala ekstra di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Andai saja teman-teman sekalian orang yang ambil paket C misalnya, pahalanya sama saya dengan orang yang paket B, sama saya dengan orang yang paket A, yang dinilai hanya ibadah umrohnya saja, maka mungkin sama saja. Kalau gitu kita nggak usah pakai fasilitas yang bagus-bagus. Tapi ini tidak. Justru kalau kita keluarkan semua nafkah yang kita keluarkan, karena orang haji pasti mengeluarkan nafkah untuk makan selama perjalanan, untuk tempat tinggal, transportasi, ya, dan segala macam lah. Mungkin termasuk dalamnya kita laundry pakaian kita misalnya, atau apa sajalah. Semua itu akan dicatat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini teman-teman sekalian, hal yang luar biasa yang jangan sampai luput dari kita, ya. Jangan sampai subhanallah Anda punya kemampuan tapi Anda tetap saja, ya, khawatir dalam mengeluarkan atau mengambil paket-paket yang bagus hanya karena mengatakan, oh ini lebih murah, ini lebih mahal. Padahal sebenarnya semua ada
pahala ekstra dengan Anda mengeluarkan itu. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke masalah haji dan umrah ini, hal yang juga tidak boleh luput dalam penjelasan, yaitu dalam umrah dan haji, Anda harus memperhatikan yang pertama niat. Niat itu di miqat, di tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Anda jalurnya dari Indonesia, dari Jakarta ke Jeddah, maksudnya Jakarta langsung mau ke Mekah, Anda akan turun nanti pesawatnya insya Allah di bandara di Jeddah, maka ini berarti Anda niatnya di atas pesawat. Ya, di satu miqat namanya Yalamlam. Biasanya semua hampir penerbangan mengingatkan tentang Yalamlam. Nah, Anda sudah lewat di atas Yalamlam, maka silakan Anda niat untuk umrah, ya. Kemudian Anda akan masuk dengan ihramnya, ya, menuju ke Mekah. Jadi pakai ihram di pesawat. Kalau Anda jalurnya Jakarta ke Madinah dulu, seperti yang sering kami lakukan di Uhud Tour, alhamdulillah kita biarkan jemaah dulu beradaptasi dengan cuaca, dengan waktu. Karena Saudi mundur 4 jam. Artinya kalau di sana jam 8 malam, seperti baru beberapa hari lalu kami balik umrah misalnya, di sana kalau tidak salah isyaknya itu hampir jam 8 lewat, hampir setengah 9 malam. Berarti kita di sini di Indonesia sudah setengah 1 malam. Kalau Anda tidak biasakan adaptasi 1-2 hari waktu, maka mungkin Anda akan kaget, akan sangat mengantuk di waktu sholat itu, ya. Maka kalau jalur Anda ke Madinah dulu, nanti kalau Anda mau ke Mekah, niatnya di satu tempat namanya Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Tentu semua travel akan memandu Anda, travel manapun Anda gunakan, insya Allah mereka pasti akan menjalankan dengan baik ini. Baik, ini yang pertama niat, dan niatnya adalah labbaik Allahumma umratan, ya, kita niat untuk umrah. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan ihram. Kalau ihram ini teman-teman sekalian, bagi laki-laki menggunakan 2 lembar kain putih yang tidak berjahit, dan semua travel tentu saya yakin sudah membagikan ini. Dan di saat Anda bagi laki-laki sudah berihram dan Anda juga ya sudah niat, maka tidak boleh Anda ya menggunakan, sebelumnya kalau Anda ingin berihram ada sunnahnya. Apa itu sunnahnya bagi laki-laki dan perempuan? Kalau laki-laki pakai baju ihram khusus, ya, 2 lembar kain yang tidak boleh berjahit. Kalau perempuan pakai baju lengkap, bahkan yang boleh nampak hanya wajah dan telapak tangan. Yang belum terbiasa pakai kaos kaki harus wajib pakai kaos kaki. Di sini teman-teman sekalian, kalau Anda sebelum berihram ada sunnahnya. Sunnahnya apa? Mandi. Yang pertama, yang kedua potong kuku. Yang ketiga mencukur bulu ketiak. Yang keempat mencukur bulu kemaluan. Yang kelima bagi laki-laki, ini tentu 4-empatnya laki-laki dan perempuan, ya. Tapi yang kelima ditambah laki-laki dengan mencukur kumis. Ya, mencukur kumis. Ini sunnahnya. Kalau Anda kerjakan dapat pahala ekstra, kalau Anda juga Anda tidak berdosa. Saya ulangi, mandi dulu, mandi biasa saja. Ya. Itu Anda bisa lakukan. Kalau dari Indonesia, Anda tadi jalurnya Jakarta, Jeddah, untuk masuk ke Mekah langsung, Anda sudah mandi dari rumah Anda sebelum Anda ke bandara. Atau kalau Anda nginap di hotel di dekat bandara, maka Anda mandi dulu dengan niat mandi ihram. Jangan lupa potong kuku, kemudian cukur bulu ketiak, cukur bulu kemaluan, yang laki-laki dan perempuan 4-empatnya sama. Yang kelima ditambah buat laki-laki ekstra, yaitu mencukur kumis mereka. Ya, ini sunnah ihram. Kemudian kalau Anda sudah lewat miqat, tempat niat, dan Anda sudah ihram, maka ada larangan ihram. Tidak boleh lagi, Bapak Ibu sekalian, Anda menggunakan wangi-wangian, ya, termasuk tisu basah. Bagi laki-laki secara khusus tidak boleh lagi pakai pakaian berjahit, tidak boleh ada kaos dalam, celana dalam, kaos kaki, tidak boleh menutup kepala, tidak boleh menutup mata kaki. Jadi kalau Anda sedang umrah, kalau laki-laki pakai sendal misalnya, ya. Kemudian juga tidak boleh berkata-kata syahwat. Nah, tadi itu, ya, rafath. Suami istri pun tidak boleh, ya. Nanti selesai ihram baru boleh. Kemudian juga tidak boleh teman-teman sekalian, yang bisa membatalkan, sampai membatalkan adalah jima. Ya, berhubungan biologis itu sebelum selesai ihram maka bisa batal haji dan umrahnya, gitu kan. Kemudian juga tidak boleh teman-teman sekalian berburu hewan darat. Ya, itu tidak terjadi sekarang, tapi di masa dulu terjadi ini, ya, karena di masa dulu orang melakukan perjalanan dengan menunggangi kuda dan unta. Mereka kehabisan bekal di jalan, maka mereka berburu kelinci misalnya atau rusa. Nah, ini bagi orang sedang ihram tidak boleh. Di masa kita sudah tidak ada, karena makanan di pesawat, Masya Allah, di kereta cepat, di bus, di mobil pribadi sudah disiapkan semuanya. Atau banyak restoran yang bisa kita beli misalnya pun kalau kita pakai mobil pribadi, ya. Maksud juga dalamnya tidak boleh teman-teman sekalian melamar, dilamar, menikah dan menikahkan selama ihram sampai selesai. Nah, ini larangannya. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah, kita bicara umrah dulu, ya, nanti kita masuk ke haji. Yaitu tawaf.
Tawaf ya mengelilingi Ka'bah 7 kali. Dari mulai Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi 7 kali Anda tawaf. Dan setiap tawaf wajib dalam kondisi suci, dalam kondisi berwudu ya. Dan setiap tawaf berdiri sendiri. Misalnya kalau Anda tawaf 1 kali dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi, berarti 1 kali. Beberapa langkah Anda melangkah misalnya di tawaf yang kedua ternyata Anda keluar angin misalnya, maka Anda tinggal ya wudu, kemudian Anda kembali mengulangi tawaf nomor 2 saja. Nomor 1 sudah dianggap sah. 7 kali. Setelah itu Anda sholat di belakang makam Ibrahim, tadi sudah kita sebutkan keutamanya seperti membebaskan 1 orang budak dari anak Ismail. Kemudian yang keempat Anda sa'i, jalan antara Safa dan Marwah, tadi sudah disebutkan keutamaan dalam hadis ya, yaitu sama 7 kali sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, terakhir Safa ke Marwah yang ke-7. Maka ini Anda akan mendapatkan seperti membebasin 70 budak dari anak Ismail. Kemudian yang terakhir adalah tahallul, mencukur rambut. Bagi laki-laki yang paling afdal menggundul kepala mereka. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, semoga Allah merahmati orang yang gundul. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, orang yang cukur. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul 2 kali. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, orang yang cukur. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang gundul 3 kali. Orang ini masih mengatakan, ya Rasulullah, orang yang cukur. Maka baru yang keempat, kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang cukur. Ya, rahmat artinya meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan juga solusi dari permasalahan. Jadi rahmat Allah itu meliputi segala sesuatunya. Jadi bagi bapak-bapak pun kalau misalnya Anda hanya mau saja cukur, maka harus dari seluruh penjuru kepala, ya. Tapi kalau mau afdal, gundul, ya. Makanya seringkali Anda lihat kami gundul, karena saya sekarang sebulan sekali, alhamdulillah melaksanakan ibadah yang mulia ini untuk membimbing jemaah tentunya. Nah, kalau ini sudah selesai, maka sudah selesai umrah Anda. Bagi ibu-ibu, mengambil ruas 3 atau 4 jari ya dari rambut, dari ujung rambutnya saja. Nah, ini poin berhubungan dengan masalah umrah. Kalau haji, terdiri dari 6 hari. 6 hari. Haji tentunya Anda kerjakan 6 hari. Mulai tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari ini saudaraku seiman, hari pertamanya tanggal 8 sama hari terakhirnya hari ke-13 itu sunnah. Boleh Anda kerjakan, boleh tidak. Tapi 4 hari, 9, 10, 11, 12 wajib. Saya jelaskan. Tanggal 8-nya dikenal dengan hari tarwiyah. Ya, hari tarwiyah jemaah haji pakai ihram dari kamar hotel, ya, kemudian mereka pergi ke Mina. Dengan niat dari kamar hotelnya, labbaik Allahumma hajjan, ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun untuk haji. Kemudian pergilah mereka ke Mina, sholat duhur di waktu duhur 2 rakaat, sholat asar di waktu asar 2 rakaat, sholat maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, sholat isya di waktu isya 2 rakaat, masing-masing diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nginap di Mina sampai besok. Tanggal 9. Nah, tanggal 9 ini teman-teman sekalian adalah puncak ibadah haji, dikenal dengan hari Arafah. Di sini semua jemaah haji wajib datang ke Arafah. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Maka di saat ini, tanggal 9, mereka pergi ke Arafah, ya, kemudian mereka wukuf atau tinggal di sana sampai terbenam matahari. Nggak boleh Bapak Ibu keluar sebelum terbenam matahari. Di saat ini Anda sholat duhur asar di jama, ya, di jama antara duhur dan asar, qasr, dipangkas 2 rakaat, ditakdim di waktu duhur. Ya. Kemudian Anda berzikir kepada Allah, terus berdoa sampai terbenam matahari. Nah, di hari tanggal 9 juga ini malamnya, ya, Anda pergi ke Muzdalifah. Di sini Anda sunnahnya nginap sampai selesai sholat subuh. Kalau tidak bisa, maka Anda minimal melewati pertengahan malam di Muzdalifah. Kemudian tanggal 10-nya hari raya Idul Adha, di sini Bapak Ibu pergi jumrah Aqabah, melontar, ya, yang pertama 7 batu saja. Kemudian Anda juga berkurban, ya, kemudian Anda juga tawaf ifadah atau tawaf wajibnya haji. Tapi khusus, ya, jumrah Aqabah harus di tanggal 10. Harus di tanggal 10, maaf, di tanggal 10, ya. Jumrah Aqabah harus di tanggal 10. Kalau tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, dan juga, ya, berkurban boleh sampai hari tanggal 13. Tapi ini 3-3 dianjurkan diselesaikan pada hari ini. Setelah itu Anda boleh tahallul, cukur rambut, dan Anda buka baju ihram yang Anda terikat dari tanggal 8 tadi, dan kemudian Anda sudah pakai baju biasa. Cuma tanggal 10 Zulhijjah Anda sudah mulai tinggal di Mina, ya, nginap.
duhur di waktu duhur sholat 2 rakaat, asar di waktu asar sholat 2 rakaat, maghrib di waktu maghrib 3 rakaat, isya di waktu isya 2 rakaat. Anda nginap sambil berzikir dan beribadah kepada Allah. Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, 3 hari ini teman-teman, Anda jumrah tapi 3 titik. Kecil, sedang, besar. Sugra, wusta, aqabah atau kubra. 7 batu, 7 batu, 7 batu. Yang tadi sudah kita sebutkan keutamaannya. 1 batunya sama dengan pembersihan 1 dosa besar. Dan kalau tanggal 12 Anda sudah mau keluar dari Mina, boleh. Tapi syaratnya Anda keluar sebelum terbenam matahari. Tapi saran kami Anda pakai travel apapun, Anda tinggal sampai tanggal 13 itu jauh lebih afdal. Nah ini yang rangkaian ibadah haji yang dianjurkan. Tentu nanti teman-teman kalau Anda ikut travel manapun akan ada manasik. Dan akan ada ustadz pembimbing yang akan berangkat, yang akan memandu Anda. Terus insya Allah. Ini akan lebih kepada praktek lapangan. Tapi kita sedang fokus kepada keutamaan tadi yang sudah kita sebutkan agar memotivasi kita untuk mengulang-ulangi ibadah haji dan umrah. Allahu a'lam. Semoga saja Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan majlis kita ini, pertemuan kita ini majlis yang berkah, yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk mengamalkan. Dan sekali lagi semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengerjakan ibadah haji dan umrah dan berulang-ulang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keikhlasan, dengan kesehatan, dengan kesempurnaan ibadah dan juga pengampunan dosa. Allahumma amin. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.